Jadi 3 poin ya Bu ya, dari Ya, ya. target, dari pencatatan usaha, dari bentuk usaha secara portofolio. Apa yang dijalankan sudah bagus Ibu, tapi kita kalau bicara Aku ini usaha, jalan. karena 2 tahun, Ibu sudah memberikan apa namanya usaha itu target harus sekian sebulan, kemudian baik dari orangnya, baik dari rupiahnya. Kalau saran saya satu target, karena target itu visi, misi, dan strategi hadir di sana. Dalam artian, eh, katakan di nominal 1 bulan itu anggap harus memiliki 15 atau 20 atau terserah ibu lah katakan. Nah itu baru diturunkan apa visi, apa misi, strateginya bagaimana. Jadi lebih tajam ibu. Berarti target itu berupa rupiah atau berupa event. Kalau kami kan ngerjainnya event ya Pak ya. Kalau saya lebih lebih tepatnya rupiah dulu, baru diturunkan kepada eh, sessionnya, orangnya kah, eventnya kah, jadi turunannya ke sana. Jadi kita memberikan nilai angkanya jelas gitu Bu. Contoh, Ibu dari Arca Manik mau ke alun-alun, nah, Ibu kan berpikir mau pakai kendaraan apa, mau rupiahnya berapa, itu kan berbeda. Pakai angkot, pakai mobil sendiri, pakai sepeda, itu kan berbeda semua. Tapi Iya, tujuan benar. itu kan capaian. Nah, capaian itu makanya banyak rata-rata konsul ke saya menceritakan banyak hal tapi dia nggak punya target itu yang jadi masalah karena tidak akan terisi oleh misi, visi, misi, kemudian strategi yang ada di situ gitu Bu. Iya Pak. Nah, setelah target baru turunkan kepada sekitar berapa biaya operasional per bulan. Jadi target itu kan dasarnya ke sana. Nah, setelah biaya operasional sebulan sekian, jadi baru tepatnya menempatkan harga ke perorangan kah, ke event kah, ke rekanan kah, jadi tepat gitu Bu, tepat sasaran gitu maksudnya. Maka Mm-mm. eh, usaha itu yang saya lihat dari Ibu semua sudah bagus dari background sendiri, Bapak IT, kemudian Ibu di kesehatan itu sudah sangat bagus. Tinggal membuat target, kemudian Bapak mungkin lebih meriset lagi apa itu artikel SEO, kemudian Ads dari lebih tepatnya mungkin Bapak lebih tahu bahasa IT gitu kan. Jadi bisa meriset. Satu, Ibu kasih target, kedua secara administratif benar dulu dari mulai company profil, bentuk penawaran, kemudian bentuk bakal kerjasama, kemudian Ibu mengeluarkan invoice. Nah, itu harus benar dulu, Bu. Jadi Ibu mempresentasikan terhadap rekanan lebih tepat gitu, Bu. Lebih mudah mempresentasikan, lebih mudah mengedukasi, dan lebih mudah mendapatkan target gitu, Bu. Jadi buat usaha itu betul-betul berbentuk perusahaan gitu, Bu. Jadi buat administratif yang bagus, mulai dari portofolio, dari portofolio company profil, bentuk penawaran, kemudian bentuk bakal kerjasamanya seperti apa, pihak pertama, kedua, ketiga, kemudian kalau Ibu menagih secara invoice-nya harus bagaimana, ya, SOP-nya jelas gitu Bu, karena sudah berbentuk usaha gitu bentuknya. Nah, apakah Ibu di situ masih personal atau sudah berbadan usaha CV atau apa namanya PT atau apa? Nah, itu lebih lebih tegaskan lagi gitu Bu. Lagi lebih diakurasikan lagi gitu maksudnya. Jadi lengkapkan itu semua baru perangkat SDM Ya kah, Pak. awal kah, kemudian lanjut ke prosesnya, kemudian lanjut kepada market. Jadi Ibu terpola gitu Bu. Kalau nanti setelah itu baru nanti setepat apakah Ibu pakai dari web nanti turunkan ke marketplace, kemudian Ibu katakan itu ads, nah itu baru tepat. Kalau awal tadi nggak benar, kesininya pasti nggak akan kena gitu Bu. Kalau keuangan itu yang paling inti yang Ibu pahami itu adalah ada 3 Bu. Cash flow, uang berputar, kemudian berapa Ibu mendapatkan keuntungan, profit, kemudian hutang ada apa enggak. Nah itu 3 hal itu yang harus dipahami Bu. Itu turunannya dari target. Target itu kalau Ibu katakan target di orangnya sekian, rupiahnya sekian per bulan, baru Ibu skala dari 3 hal tadi. Putaran rupiah untuk operasional itu, kemudian berapa mendapatkan keuntungan. Nah, terus kalaupun hutang di porsi mana, nah gitu Bu. Itu sih pada intinya Bu.
Mute-nya di ini Bu dibuka Bu, jadi kena. Ya, untuk hutang piutang, apakah ada proporsi khususnya nggak Pak? Ataukah seperti kayak pribadi maksimal 30% daripada mungkin cash flow atau kayak gimana? Kalau amannya, kalau saya pengalaman bagi tiga Ibu. Eh, untuk cash flow, untuk profit, kemudian untuk hutang, bagi tiga lebih aman. Jadi Usaha sepertiga masih. sepertiga aja gitu Pak ya. Ya, betul, betul. Baik, Eh, baik. kalau kalau lebih aman lagi, besarkan dulu uang tuh untuk usaha. Jadi usaha tuh tumbuh dan berkembang. Baru nanti kalau hutang itu kan ke vendor namanya kan. Kita harus punya hutang, tapi ke vendor bukan ke bank. Ibu punya bahan baku yang harus kerjasama dengan vendor itu bisa jadi utang. Jadi usaha itu cepat majunya gitu Bu. Kalau boleh tahu Bu, bentuk pembukuan yang sekarang Ibu buat seperti apa kira-kira? Masih Excel aja based on event sih Pak biasanya. Ya intinya di atasnya ada tanggal, ada eh, banyaknya yang dihubungin atau uraiannya gimana. Nah, itu yang penting dulu Bu, atasnya itu. Jadi akuntansi secara pencatatan tidak baku, tapi Ibu mampu menganalisanya gitu yang penting. Banyak orang melakukan dari pembukuan itu hanya catat-catat tapi tidak mampu analisa gitu. Kalau saya di pembukuan, apa yang saya buat setiap hari itu harus ada, kemudian malam setengah jam, barangkali seperempat jam harus ada waktu untuk mencatat dan menganalisa apa, bagaimana, terus manfaatnya kemana gitu. Nah itu yang sebagai punya usaha mungkin Ibu dengan Bapak diskusi apa dan bagaimana ini semua didiskusikan besok progres gimana lagi, ini lebih tajam gitu Bu. Jadi 3 poin ya Bu ya, dari Ya, ya. target, dari pencatatan usaha, dari bentuk usaha secara portofolio, itu penting untuk Ibu pendataan. Nanti bisa kita ketemu lagi keuangan itu seperti apa sih persisnya, nah itu lebih tajamnya gitu Bu.